Anda kembali menyaksikan Suara Anda Tanya Kandidat, masih bersama Capres Joko Widodo. Tadi sebelum jeda ada pertanyaan soal kesejahteraan buruh. Dari penanya tadi, wakil dari Salatiga, wakil buruh dari Salatiga sudah minta dua. Yang pertama adalah soal perumahan. Nah, yang kedua adalah soal beras miskin. Ini Pak Jokowi, ini juga mungkin tidak hanya pertanyaan buruh, tapi juga sebagian besar warga yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Ya, ini mengenai Raskin ya. Ya. Kalau nggak keliru 2 minggu yang lalu ada isu. Ini isu ini juga perlu saya jawab. Kalau nantinya saya menjadi presiden, Raskin itu akan dihapus. Ya. Itu isu dan tidak sama sekali. Jadi Raskin akan tetap diteruskan dan kualitasnya ditingkatkan. Itu terutama. Jumlahnya juga ditambah, mestinya ditambah gitu loh. Tapi permasalahannya sekarang Pak Jokowi, oke misalnya Dan Raskin dilepas, tapi kadang di bawah-bawahnya nih. oleh sebab itu, kalau Raskin itu sudah ditambah jumlah dan kualitasnya, manajemen kontrolnya harus diperkuat sehingga beras itu betul-betul diterima oleh yang memang membutuhkan. Jangan sampai berbelok kemana-mana. Itulah pentingnya sebuah manajemen kontrol dari pimpinan kepada bawahan. Ini penting sekali. Oke, jadi selain sistem itu juga ada unsur manusia di dalamnya, itu juga harus diperbarui. Anda sepakat dengan saya soal itu Pak Jokowi? Iya, penting. Oke. Jadi yang namanya pembangunan manusia itu sangat penting sekali. Oke, dan berikutnya Wahyu akan kembali mengambil pertanyaan dari para pengunjung yang ada di Pasar Baru malam ini. Wahyu. Ya, mudah-mudahan Pak Dono tadi terjawab sudah puas. Oke, kita ke penanya yang berikutnya sudah mempersiapkan datang dari sore tadi. Silakan Mas, berdiri dari mana? Apa yang ingin ditanyakan ke Pak Jokowi, capres kita? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi, perwakilan dari mahasiswa Universitas Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta. Jadi yang saya ingin tanyakan sesuai dengan fenomena yang kita lihat sekarang, yaitu fenomena kekerasan seksual terhadap anak. Ini sesuai dengan data yang telah diperoleh oleh teman-teman. Kebetulan kami mempunyai mata kuliah ini juga. Itu di tahun 2014 itu khususnya di daerah Jakarta itu ada 400 kekerasan terhadap seksual anak ini. Nah, yang menjadi pertanyaan mendasar, Bapak Jokowi tadi mengatakan bahwa kesejahteraan itu ditunjang dari salah satunya adalah sekolah. Ya, jadi ketika kita melihat kondisi seperti ini, yang dulunya sekolah menjadi surga, sekarang sudah menjadi neraka. Artinya ada ketakutan orang tua maupun anak-anak ketika melihat kejadian-kejadian kekerasan seksual yang marak terjadi sekarang di negara kita. Yang saya ingin tanyakan, apa solusi Bapak Jokowi terhadap fenomena-fenomena seperti ini? Bagaimana kebijakannya? Karena saya yakin ini diatur juga dalam undang-undang, tapi itu tidak berjalan sesuai dengan mestinya. Oke, baik, terima kasih terakhir, Mas Adi. Terakhir, satu yang ingin saya sampaikan bahwa negara tidak dilihat dari berapa pendapatannya, berapa banyak pendapatannya, ekonominya dan lain-lain, tapi harus ditunjuknya dari moralnya, Pak. Oke, baik, terima kasih Mas Adi. Silakan Pak Jokowi. Ya, saya setuju tadi Mas Adi ya. Memang pembangunan manusia ini penting sekali, sehingga saya sampaikan bahwa revolusi mental itu penting. Artinya apa? Revolusi mental nanti akan menghasilkan sebuah pembangunan manusia Indonesia yang betul-betul siap bersaing, siap berkompetisi. Dan pendidikan di dalam pembangunan manusia, pendidikan adalah yang utama. Dan pendidikan itu kalau menurut saya di SD, di sekolah dasar, yang diajarkan, mestinya yang diajarkan kalau di sekolah dasar itu 80% itu hal-hal yang berkaitan dengan apa? Dengan moral, dengan etika, budi pekerti, sopan santun, karakter. Anak SD itu mestinya diberikan pelajaran mengenai itu. Sudah sejak dini gitu iya, ya Pak? Jadi jangan anak SD kita ini dijejali dengan hal yang bersifat pengetahuan, yang kayak matematika,
biologi, atau IPA, atau IPS, 80% mestinya anak-anak diberikan pelajaran mengenai yang tadi saya sampaikan. Penting sekali. Sehingga anak masuk ke SMP tetap 60% harus diberikan masalah hal yang berkaitan dengan karakter. Baru masuk ke SMA itu 80% itu bisa masalah yang berkaitan dengan pengetahuan, dengan keterampilan. Itu akan membangun karakter anak. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kira tanggung jawab masalah budi pekerti anak itu yang pertama di rumah dulu. Penting. Hubungan antara orang tua ini penting sekali memberikan contoh pada anak. Kemudian yang kedua ada di sekolah. Yang tadi juga disampaikan kekhawatiran sekarang di sekolah banyak kekerasan terhadap anak di sekolah. Oleh sebab itu hubungan antara orang tua dan sekolah, orang tua dan guru ini harus betul-betul hubungan yang memang saling membutuhkan gitu. Sehingga sering saya sampaikan di sekolah bahwa orang tua itu jangan ke sekolah kalau pas hanya ngambil rapot atau pas hanya ngambil ujian, semuanya diserahkan pada sekolah. Itu yang tidak betul. Orang tua tetap harus ikut sering berhubungan dengan guru, menanyakan mengenai perkembangan anak. Dan yang ketiga mengenai negara atau pemerintah ini juga penting sekali. Kalau tiga ini bisa sambung semuanya, baru yang namanya kualitas anak, kualitas manusia Indonesia itu akan bisa kita temukan. Kalau sudah ada kejadian kekerasan anak di dalam sekolah, ya harus ada tindakan yang tegas, tindakan hukum yang tegas. Memang harus ada supaya yang lain tidak berani masuk ke kekerasan-kekerasan yang seperti sekarang kita lihat. Harus ada tindakan yang tegas. Saya sedikit ada contoh misalnya di India, kekerasan seksual terhadap anaknya tinggi. Tapi mereka kemudian punya hotline khusus yang ketika mendapatkan laporan langsung kerja, gerak. Mungkin nggak sih Pak Jokowi kita punya juga yang seperti itu? Jadi benar-benar mengawasi sampai semuanya beres. Ya kita sebenarnya lembaga-lembaga itu sudah ada. Sudah ada, tetapi sekali lagi memang karena tadi saya sampaikan kan, yang namanya pembangunan manusia itu dimulai dari pendidikan. Dan pendidikan itu menurut saya orientasi kita ini membangun karakter anak inilah yang kita terjadi sebuah disorientasi. Sehingga pembangunan karakter anak ini sering menjadi nomor 3 atau nomor 4. Padahal menurut saya itu justru yang utama. Itu yang utama. Itu yang utama. Tapi sebenarnya kembali soal karakter, Pak Jokowi tadi mengatakan karakter. Ingin membentuk karakter bangsa Indonesia yang seperti apa? Ya karakter Indonesia yang punya etos kerja yang baik, punya budaya kerja yang baik, dan punya budi pekerti yang baik. Saya kira dan budi pekerti ini menyangkut akhlak, akhlakul karimah. Ini penting sekali. Baik. Kalau tidak percuma, pinter, pandai-pandai, tapi nanti korupsi kan percuma. Iya, itu dia. Dan pemirsa, seluruh pertanyaan dalam Suara Anda Tanya Kandidat kali ini berasal dari Anda, karena seperti acaranya Suara Anda, tidak hanya para pengunjung yang berada di Pasar Baru, tapi juga dari sosial media, Twitter, Facebook, Metro TV, dan juga ada dari email. Nah, ada pertanyaan dari media sosial dan sudah ramai sekali diperbincangkan, menjadi hangat terkait intoleransi beragama yang semakin sering terjadi di Indonesia. Apa yang akan Anda lakukan untuk mencegah hal ini terjadi? Karena semuanya dilindungi undang-undang. Setiap masyarakat bebas untuk meyakini kepercayaan dan agama dan dianutnya dan bisa menjalani ibadah. Ya, aparat jangan ragu-ragu. Aparat jangan ragu-ragu. Harus berani menindak tegas. Baik. Harus berani menindak tegas. Jangan ragu-ragu karena di undang-undangnya jelas, di konstitusi kita juga sudah jelas bahwa kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Saya kira kalau memang masih ada yang berani ya langsung tindak tegas dan aparat hukum juga bekerja sehingga yang lain-lain tidak berani untuk mencoba-coba lagi. Baik. Harus tegas. Baik, setelah ini pemirsa kami masih punya pertanyaan dari media sosial dan juga para penanya di Pasar Baru Jakarta Pusat. Tetap bersama kami di Suara Anda, Tanya Kandidat bersama Joko Widodo.